Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kalian dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kalian akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Siapa sebenarnya kaum Rum yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Syekh Imran Husain mengatakan, Nabi Muhammad SAW telah mengatakan bahwa kamu akan bersekutu dengan Rum. Rum dalam Al-Quran mudah untuk diidentifikasikan. Demikian menurut Syekh Imran Husain, itu adalah gereja Kristen Ortodoks Timur yang mendirikan Kekaisaran Bizantium dengan Konstantinopel sebagai ibu kota. Rasulullah SAW mengatakan, kalian akan bersekutu dengan Rum. Kekaisaran Bizantium telah menghilang hari ini, tapi gereja Kristen Ortodoks Timur tidak. Pertanyaan berikutnya, di mana bisa menemukan kaum Rum? Di mana gereja Kristen Ortodoks Timur saat ini? Jawabannya, markas besarnya sekarang berada di Rusia. Jika saya salah, saya mengajak Anda untuk mengoreksi saya. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan, Anda akan bersekutu dengan Rum, jawaban saya adalah bersekutu dengan Rusia. Demikian menurut Syekh Imran Husain. Sambungan hadis di atas telah bersabda Rasulullah SAW, kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, salib telah menang. Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat, dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dari hadis di atas, setelah berdamai akan ada konflik antara Muslim versus Rum kemudian. 80 bendera dan tiap-tiap bendera 12.000 tentara, jumlah yang banyak. Tapi jika melihat penduduk Rusia beserta negara-negara bekas Uni Soviet dan penduduk Cina beserta Korea Utara, bisa dikatakan mencapai jumlah demikian. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, Adam menjawab, aku penuhi panggilanmu dengan sukacita dan kebaikan berada di tanganmu. Allah Ta'ala berfirman, keluarkan rombongan neraka. Adam bertanya, apa rombongan neraka? Allah berfirman, 999 dari tiap-tiap 1000. Pada saat itu anak kecil beruban, wanita hamil meletakkan kehamilannya, dan kamu melihat manusia mabuk. Dan mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah sangat keras. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa dari kami yang menjadi satu itu? Nabi menjawab, bergembiralah kalian, karena satu orang dari kalian, sementara 1000 dari Ya'juj dan Ma'juj. Sahih Bukhari nomor 1342. Jumlah yang banyak. Jika melihat sebuah hadis Ya'juj dan Ma'juj adalah turunan paman-paman dari Turki, yaitu bangsa-bangsa Cina, Rusia, Mongolia, bermuka lebar, bermata sipit kecil, berambut pirang, hitam keputih-putihan atau keruh seperti awan, seakan-akan wajah mereka adalah seperti meja yang bundar. Ciri-ciri mereka itu seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis marfu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Harmalah dari bibinya. Berbicara tentang bangsa Rum, apakah dia bangsa Amerika, Eropa, atau Rusia? Atau dia negara lain? Mari kita bicarakan dengan penuh keyakinan. Menurut Wahab bin Munabbih dalam Al-Ansab li An-Sohari mengatakan bahwa bangsa Rum itu telah ada sebelum Nabi Ibrahim ada. Oleh karena itu, tidak benar jika semua bangsa Rum itu dikatakan sebagai anak keturunan Al-Aish bin Ishak bin Ibrahim. Rum telah ada sebelum Nabi Ibrahim itu adalah bangsa Yunani seperti Al-Iskandar, bukan Iskandar Zulkarnain dalam Al-Quran, dan para hakim Yunani seperti Ptolemy dan Aristoteles yang merupakan keturunan dari Yafet. Lalu, anak dari Al-Aish bin Ishak yang bernama Arum menikahi salah satu dari bangsa Rum itu, maka mereka menyandarkan nasab mereka kepada Arum bin Al-Aish bin Ishak ini.
Sedangkan Al-Iskandar dari Yunani adalah Zulkarnain, tapi bukan Zulkarnain yang ada dalam Al-Quran. Dia adalah Al-Iskandar bin Bilbus, yaitu Velkos Raja Mesir. Dia berasal dari Yunani. Dialah Iskandaria bin Bilbus bin Mishr bin Hermes bin Hordes bin Matiun bin Rumi bin Laitan bin Yunan bin Yafits bin Nuh alaihi salam. Saat ditanya mengenai para penguasa di bumi, Ali bin Abi Thalib berkata, raja-raja di bumi ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin adalah Sulaiman bin Daud alaihi salam dan Zulkarnain, yaitu As-Sahab bin Abdullah bin Malik bin Zaid bin Sadad bin Zur'ah, yaitu Himyar al-Asghar. Sedangkan yang kafir ada 2, yaitu Namrud bin Kan'an bin Tuba al-Akbar, yang juga dijuluki dengan Tuba al-Awsat. Dia orang yang zalim dan memimpin bumi selama 320 tahun. Kabarnya dia masuk Islam pada akhir pemerintahannya, beriman kepada Allah dan kepada Muhammad. Dialah Tuba al-Awsat, Asad bin Abu Karb bin Malik Karib bin Tuba al-Akbar Zisya'n, yang silsilahnya sampai ke Qahtan bin Abir bin Syaleh bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ali bin Abi Thalib bercerita bahwa setelah Bahtera Nuh terdampar di bumi, Iram bin Sam bin Nuh menikahi sebagian anak dari Jurhum. Dari anak Iram bin Sam bin Nuh terbentuklah lisan Arab atau bahasa Arab. Dari anak-anaknya itu adalah Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh, juga Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka menetap sampai zamannya Qahtan dan anaknya. Lalu bahasa-bahasa menjadi bercampur baur hingga mereka tidak lagi berbicara bahasa Arab, sehingga datanglah Ya'rob bin Qahtan mengajari mereka bahasa Arab. Nah, itulah bangsa Rum, bahwa bangsa Rum yang menjadi keturunan dari Nabi Ishak tidak ada hubungannya dengan Zulkarnain dalam Al-Quran. Namun orang-orang Roma yang telah ada sebelum Nabi Ibrahim menasabkan diri mereka dengan Arum bin Al-Aish bin Ishak setelah menikahkan anak mereka dengan Arum. Sedangkan Banu Al-Asfar secara harfiah berarti anak-anak dari orang kuning, adalah generasi keturunan Bizantium dari antara keturunan Al-Aish bin Ishak bin Ibrahim, Al-Ais dari anak Ishak anak Ibrahim. Al-Nawawi berkata, Bani Ashfar adalah orang Romawi. Ibnu Al-Ambari berpendapat bahwa mereka dikenal sebagai Bani Al-Ashfar, anak-anak dari orang kuning, karena tentara Abyssinia pernah menaklukkan tanah mereka. Dan beberapa orang Abyssinia menikahi orang Romawi wanita yang melahirkan anak berkulit kuning dengan kegelapan orang Abyssinia dan putihnya orang-orang Romawi. Anda pun tidak dapat menjadikan Amerika sebagai sebuah bangsa yang diramalkan sebagai bangsa Rum, karena sesungguhnya Amerika adalah negara para imigran yang multi bangsa. Sedangkan bangsa Eropa, Anda mengerti sendiri bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Arum bin Al-Aish bin Ishak bin Ibrahim. Semoga Anda sudah mengerti dan tidak bingung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.